Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mei. Halo, apa kabar Suci? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabar kamu sama keluarga di sana? Alhamdulillah di sini aku dan keluarga juga baik. Masya Allah banget nih. Dimana yang cuacanya lagi ekstrim kayak gini kan. Iya, bener banget. Cuacanya nggak tentu ya, Mei. Hujan, panas, hujan. Tuh, iya. Ngomong-ngomong, sekarang kesibukannya apa nih? Uh, Aduh, Mei, kalau kesibukan banyak sebenarnya yang dikerjain. Cuma alhamdulillah kemarin itulah apa habis pelantikan pengurus himpunan kayak gitu. Jadi sekarang lagi kayak ngurusin proker, terus ngurusin teknis gimana buat pengkaderan kayak gitu, Mei. Masya Allah, sibuk sekali ya selain sibuk kuliah, ternyata sibuk juga nih di kegiatan organisasi lainnya. Kalau boleh tahu itu organisasi kampus kah atau di luar kampus? Itu di luar kampus, Mei. Itu namanya Hmm, organisasi primordial, dalam artian itu organisasi daerah. Jadi kan Suci kan tinggal di Banten, jadi itu namanya himpunan mahasiswa Banten, cuma adanya di Jakarta. Jadi setiap kali Suci kalau libur kuliah baru nanti ikut diskusi gitu di himpunan itu. oke. Eh, Langsung aja kali ya. Sekarang kita mau masuk sesi konselingnya, yang dimana 15 sampai 45 menit ke depan kita akan melakukan sesi konseling nih. Sepertinya Suci ini kayaknya lagi ada masalah nih. Kira-kira apa sih masalahnya? Sebenarnya kalau dibilang masalah enggak sih kayaknya, cuma nanti Suci ceritain lebih banyak ke Mei ya nih. Apa langsung mulai aja nih ceritanya? Boleh langsung dimulai gak apa-apa. Oke, mungkin masalah bagi Suci sendiri ini rumit lah gitu. Nggak tahu kalau Mei mungkin masalahnya ini mudah lah, karena Mei itu kan lebih merasakan jatuh cinta itu seperti apa lah gitu ya. Mungkin sebagian orang udah terus di lingkungan Suci sendiri gitu, teman-teman Suci sendiri gitu, yang Suci lihat dan Suci rasain gitu, kayaknya mudah gitu tuh teman-teman ngerasain jatuh cinta gitu, terus jalanin hubungan sama lawan jenis. Sempat mikir kok saya sendiri gitu sulit gitu buat kayak jalanin perasaan ataupun hubungan sama orang, sama lawan jenis lah gitu tuh. Entah, nggak tahu itu masalahnya gimana ya, Maya. Kayaknya apa sih, sulit aja gitu tuh buat kayak ngejalanin hubungan sama lawan jenis itu kayak gitu, Mei. Jadi masalahnya itu kayak apa tuh? Maksudnya kayak sulitkah menjalani hubungan dengan lawan jenis dalam hal apa kayak gitu? Ya sebenarnya waktu SMA Suci itu pernah, maksudnya SMA itu Suci mulai kayak merasa ini jatuh cinta itu sama seseorang itu dari kelas 2 SMA sampai kelas 3 lah. Nah, yang Suci rasain ketika ketika kuliah ini kayak masalahnya banyak lah gitu tuh. Kayak di kuliah itu kan ruang lingkupnya banyak gitu, yang artinya kita punya kenalan juga banyak, tapi kenapa gitu kayak sulit aja gitu tuh kayak buka hati buat orang lain gitu, buat lawan jenis gitu, padahal ada gitu yang deketin Suci, tapi kenapa gitu kayak sulit aja gitu buat ngejalan hubungan kayak gitu. Nah, padahal lah di hati gitu Mei kayak pengen gitu rasanya kayak punya hubungan sama orang gitu tuh, kayak pasti semua orang itulah gitulah pasti ngerasain, entah itu pengen ngerasain itu jatuh cinta gitu pasti kan, Mei, namanya apalagi remaja gitu, kuliah ini pasti pengen ngerasain jatuh cinta gitu tuh. Tapi kenapa sulit gitu tuh, entah memang saya ini trauma dengan masa lalu atau gimana gitu, Mei. Cuma ini
Cerita ini baru Suci ceritain ke Mei gitu. Dan Mei pun pasti sedikit tahu lah tentang Suci selama di kuliah juga gitu. Deket sama orang juga kayak diambang-ambang gitu. Jadi antara Suci itu deket sama orang itu atau enggak gitu. Dibilang deket emang enggak deket, dibilang deket emang enggak gitu tuh. Kayak gitu Mei. Jadi masih bimbang sama perasaan yang Suci rasain sekarang gitu. Tapi terkait permasalahan yang dihadapi nih, kira-kira langkah apa sih gitu yang udah Suci lakuin kayak gitu buat ngadepin gimana caranya Suci sendiri gitu bisa buka hati gitu buat orang lain. Nah, sempet tuh karena kan Suci baru masih ini pas masuk kuliah lah gitu tuh sampai sekarang ini gitu. Ada orang yang deketin juga kayak kan orang Suci itu termasuk orang yang cuek gitu dalam hal perasaan gitu dan itu stigma itu dibilang oleh orang-orang yang deketin Suci gitu tuh. Cuma Suci kayak berusaha buat kayak diri Suci itu jangan sampai cuek gitu tuh. Yang dibilang orang itu enggak apa sih namanya enggak betul gitu tuh. Suci enggak secuek itu gitu tuh. Cuma Suci berusaha buat kayak sedikit kayak respon biasa aja ke orang itu. Cuma sulit gitu Mei, kayak ayo gitu tuh buat ngedorong hati sendiri buat buka hati dan respect sama perasaan orang lain, orang yang ngedeketin Suci itu susah gitu tuh. Entah masalah dari Suci sendiri atau memang perasaan Suci yang memang apa ya sedikit cuek sama perasaan gitu nih. Berarti ini menarik ya, permasalahannya menarik terkait perasaan yang sulit dibuka terkait. Tapi ngomong-ngomong ada gak sih Suci tuh deket gitu sama orang nih deket-deket ini akhir-akhir ini gitu? Nah kebetulan kemarin pun enggak kemarin, maksudnya kebetulan waktu sempat enggak lama ini Suci deket sama seorang, cuma memang dalam artian Suci dia suka sama Suci tahu gitu dia suka sama Suci, cuma Suci ya respon biasa aja gitu sampai akhirnya dia pun kayak udah ngerasa benar-benar orang selama Suci kuliah itu benar-benar orangnya sampai bosen nih apa sih, karena memang dengan Suci kata-katanya gantung itu kayak orangnya mah berlebih gitu katanya Suci mah biasa aja gitu responnya. Jadi kadang orang itu sampai ngilang sendiri gitu. Dan udah 2 bulanan ini Suci deket sama orang yang lebih tua dari Suci kayak gitu Mei. Cuma memang Suci ngerasa udah gak nyaman sama dia, udah ngerasa nyaman. Tapi Suci di hati Suci tuh rasa nyaman ini bukan berarti Suci tuh mau ada perasaan ke dia gitu, karena Suci mikirnya ya udah rasa nyaman aja gitu tuh, ya udah jalanin apa yang semestinya. Suci nggak mau ada hubungan karena Suci punya ketakutan dimana Suci mikirnya ketika Suci udah deket nih sama orang ini, dia udah baik sama Suci, dia udah datang di waktu yang tepat lah, di saat Suci kayak benar-benar bimbang, di saat Suci udah semester ini pasti bimbang lah, udah kayak ngerasa bosen kuliah gitu. Tapi orang ini datang tepat waktu dan orang ini dewasa banget Mei, maksudnya bikin rasa nyaman. Tapi di pikiran Suci memang kayak gitu, yang Suci bilang Suci nggak mau ada hubungan kayak gitu. Enggak, entah itu perilaku Suci yang baik atau enggak kayak gitu Mei. Jadi di sini nih Suci deket kan ya sama orang nih, misalkan sama abang lah gitu ya, aku panggil abang lah orang yang deket sama Suci ini ya. Tapi pernah gak sih kayak Suci tuh pengen gitu deket sama abang ini tuh lebih dari kayak mungkin pacaran atau gimana gitu, karena kan tadi kata Suci bilang kan kalau Suci tuh susah nih buka perasaan buat orang lain gitu,
karena mungkin salah satunya bisa buka perasaan karena dari rasa nyaman kayak gitu. Nah, dan dari awal pun Suci udah kayak bilang ke abang itu kayak ya udah Suci anggap dia abang gitu. Sebaliknya pas itu dia pun jawab kayak ya udah abang anggap Suci adik. Dah dari kata-kata abang dan adik itu gitu, itu yang membuat kita ada batasan, dalam artian kita boleh kayak punya rasa sayang gitu, punya kepedulian gitu, tapi nggak bisa ngemilikin sepenuhnya gitu, dan nggak bisa kayak ngelarang Suci buat ngelakuin apa, dan Suci deket sama siapa, si abang ini nggak ada larangan, begitupun Suci gitu. Jadi di situ ada batasan, walaupun memang kita sama kayak ada rasa nyaman, peduli gitu, terus apa ya, nyaman, peduli, sayang juga, dan dia bilang Suci kayak ya udah abang sayang Suci gitu, abang juga peduli sama Suci, dan abang pun ada rasa nyaman gitu ke Suci. Nah dari situ maksudnya Suci bingung gitu kata-kata dia gitu. Dia kan bilang kayak ada rasa nyaman, peduli gitu, terus sayang gitu. Apakah itu tuh bisa disebut dengan dia menganggap Suci itu sebagai adik gitu tuh? Sedangkan yang Suci lakuin ya udah dengan rasa nyaman aja ke dia gitu, tanpa adanya rasa sayang, karena dalam kutipan sayang itu apa gitu. Mungkin kalau dari pengalaman saya pribadi nih ya, ya terkait gitu. abang ade itu sebenarnya kadang ada salah satu di antara kita gitu yang emang nganggapnya iya abang ade, tapi satu pihak lain nganggapnya itu mungkin lebih dari abang ade gitu. Misalkan saya ada di posisi Suci nih, saya dulu pernah deket gitu sama orang yang usianya di atas saya lah gitu, katakanlah sama gitu kan pengalamannya sama Suci. Jadi kayak ya saya anggap Mei ini anggap dia nih abang gitu, tapi si abang ini nih nganggap Mei itu lebih dari ade gitu. Nah mungkin dari Suci mungkin nganggap si abang itu emang ya abang gitu, karena Suci cuma ngerasain nyaman gitu kan sama abang itu. Mungkin terlebih dari perasaan lebih dari rasa nyaman, mungkin bisa dikatakan Suci ini emang ada perasaan lebih gitu, suka gitu ataupun sayang sama si abang ini. Nah kalau misalkan emang kalau yang aku rasain nih ketika aku cuma ngerasa nyaman sama dia, ya berarti aku cuma nganggap dia itu sebagai abang gitu. Tapi kalau misalkan si abang itu udah bilang nyaman, sayang, suka kayak gitu, oh berarti otomatis si abang nih ke aku nih gitu, suka kayak gitu. Nah tapi permasalahannya di sini cara menyelesaikan persoalan nih yang Suci hadapi dengan cara Suci itu kayak gimana tuh? Dengan caranya Suci. Nah sebisa mungkin nih kan Suci kan akhir-akhir ini sering berkabar sama dia, dan dia pun kayak bilang kayak berkabar itu penting sih. Maksudnya gini loh Mei, yang Suci pikirin sekarang ya udah kita juga sekedar abang dan adek pun kayak kita kan satu himpunan di situ gitu, yang artinya dia sebagai orang yang paling tua dan Suci yang orang yang baru berpengurus di situ gitu. Jadi yang Suci anggap abang dan kakek dan abang ade itu iya dia lebih tua aja gitu dari Suci gitu tuh, bukan kayak benar-benar deket gitu loh maksudnya Mei. Jadi kayak Suci pun ngelakuin apa ya, nyikapin dia pun kayak masih dengan perasaan itu loh, apa sih, hati-hati, dalam artian ini apa ya, di luar batasan nggak ya, dalam artian ya kita cuma abang adean aja gitu tuh, ketika Suci balas chat dia pun seadanya gitu tuh. Jadi kan akhir-akhir ini dan sampai saat ini pun masih kayak berkabar, kayak dia pun kayak selalu cerita tentang pribadi dia gitu, cerita tentang masalah dia gitu tuh, yang artinya dia udah punya keterbukaan di Suci gitu tuh. Ya mungkin emang dia udah punya
bisa dibilang punya kepercayaan di Suci gitu tuh. Nah, Suci sendiri gitu sampai saat ini nyelesain masalah kayak gitu tuh ya dengan cara respon biasa aja, Mei. Kayak respon, udah bang, kalau misalkan abang cerita masalah dan punya keterbukaan ke Suci, ya artinya bagus, alhamdulillah gitu, dia punya udah ada kepercayaan ke Suci sendiri gitu tuh. Cuma kadang dia punya masalah yang harusnya mungkin Suci nggak tahu gitu, tapi dia ngasih tahu ke Suci gitu tuh, kayak seakan-akan kadang dia kayak berlebih, nggak tahu ya, Suci anggapnya itu berlebih gitu tuh. Cuma memang dia pernah bilang, bilang katanya dia terlalu maksudnya dia kalau misalkan dekat dengan seorang itu chemistry-nya kuat gitu tuh, sehingga kayak Suci tuh apa sih namanya, bingung gitu tuh, dia tuh sebenarnya mau deket sama satu orang aja gitu, apa memang orang punya pribadi yang deket sama semua orang gitu, maksudnya kayak yang bikin dia nyaman gitu. Kadang Suci mikirnya dia semua orang itu deket gitu tuh, jadi kayak Suci apa sih namanya, nyikapin dia gitu bingung gitu tuh. Tapi dia bilang katanya berkabarnya sama Suci doang kayak gitu, dan kalaupun berkabar sama Suci doang, kayak dia tiba-tiba telepon, dia tiba-tiba setiap itu komen status Suci gitu tuh. Apa itu yang disebut abang dan ade gitu tuh kan, itu masih kayak Suci ketika punya jalan permasalahan gini tapi dibelokin lagi sama dia gini gitu tuh. Jadi kayak aduh, ini abang jadinya anggap Suci itu apa gitu tuh, Mei. Jadi bingung Suci tuh. Mungkin setelah Suci ceritain ini, Mei pun ada sedikit ngebantu Suci lah gitu buat nyelesain ini gitu. Kalau tadi nih yang Suci bilang itu kan kayak cara menyelesaikannya dari Suci sendiri itu kan terkait menjaga batasan lah gitu ya, baik itu dari chatting ataupun saat bertemu langsung kayak gitu kan. Nah, tapi selain hal itu ada gak sih cara lain gitu yang Suci lakuin gitu terkait sebenarnya kalau misalkan nih, jadi gini, saya mau nanya dulu nih, sebenarnya Suci nih ada perasaan lebihkah atau enggak gitu? Nah, Mei, bilang perasaan itu nggak ada. Cuma Suci kalau deket dia itu nyaman. Begitupun dia bilang ke Suci nyaman. Tapi Suci belum tahu nih dia memang ada perasaan atau enggak gitu. Tapi dengan Suci lihat dengan sikapnya dan isi chat-chatnya juga kayak menandakan ada perasaan gitu. Cuma kadang manusia nggak boleh kepedean lah, ya. Maksudnya nggak boleh kepedean. Kadang sikap orang itu nggak bisa kita deskripsikan, dalam artian sikap orang kan kayak bisa berubah-berubah gitu tuh, dan kodratnya manusia kan kadang cuma ya kadang balikin fakta yang ada gitu tuh. Jadi kayak gitu, Mei, sampai saat ini Suci masih merasa nyaman, terus emang sedikit peduli ke dia. Oke, jadi di sini tuh kayak Suci ini pengen tahu gitu ya, si abang ini sebenarnya nganggap aku nih gitu, nganggap Suci nih sebagai apa sih, adik kah gitu atau lebih dari adik atau gimana gitu kan? Iya betul. Jadi tapi kayak pernah nggak sih gitu Suci tuh kayak cari-cari hal gitu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut atau apalah gitu, nanya mungkin ke orang terdekat atau gimana? Suci pernah nanya juga sama teman-teman yang ada di asrama gitu, dan orang-orangnya pun bilang katanya maksudnya baru ngeliat Suci sama si abang ini kayak ngobrol ini, karena dia itu sebelum Suci pun ada juga gitu, sebelum Suci itu ada ngobrol dan gak lama ngobrol sama cewek. Cuma
kedekatan itu lebih condongnya ke suci gitu. Dan ketua di sananya pun bilang katanya, si abang ini orangnya, maksudnya kalau disuruh di asrama itu susah gitu. Nah, kenapa tiba-tiba ketika ada Suci di sini gitu, disuruh Suci langsung nongol gitu, ada apa kayak gitu kan. Orang menganggapnya lebih, sedangkan Suci sendiri dan mungkin abang sendiri pun anggapnya itu hanya abang dan adean gitu. Padahal kita juga deket baru 2 bulanan ini, Mei. Jadi langkah lebih tepatnya nih apa gitu yang harus Suci lakuin ini kira-kira? Karena kalau pas langkah aku tuh kayak ya udah kita ketemu, jelasin hal apa aja nih yang emang bersangkutan dengan perasaan gitu. Kalau misalkan langkah dari Suci sendiri untuk menyelesaikan hal tersebut tuh seperti apa? Nah, langkah Suci mungkin untuk yang bakal Suci lakuin nanti, kan sekarang kan masih kayak belum ketemu-temu nih, udah lama. Dan kemarin sempat Suci langkahnya mau ketemu dulu setelah pas pelantikan itu, tapi karena dia sibuk, jadi dia nggak bisa datang, cuma kayak dia telepon doang. Nah, mungkin untuk ke depan nggak buru-buru banget kan, maksudnya nggak buru-buru langsung Suci lakuin jauh lah, ya misal jauh atau apalah gitu. Langkah awal ke depan yang harus dilakuin kayak kalau ada waktu nanti Suci ajak ketemu, kayak ketemu kan, namanya ketemu kan nanti pasti kelihatan tuh main chemistry selanjutnya dia lakuin itu kayak gimana gitu. Terus kayak ngomongin baiknya gimana gitu. Terus Suci pasti bakal ngomong ke dia kayak dia pun sekarang udah umurnya, maksudnya udah pas lah gitu buat kayak serius, jangan bercanda masalah kayak gini gitu kan. Masalah kayak gitu tuh kalau urusan perempuan pasti sensitif, beda dengan Suci mungkin karena mungkin Suci kan sulit gitu yang namanya terima rasa gitu. Tapi kan dia kan karena memang deket sama cewek yang lain di anggota himpunan di sana, jadi mungkin Suci nanti ngomongin ke dia kayak lebih itunya kemana gitu tuh. Jadi langkah awalnya mungkin ketemu dulu, karena kalau misalkan di telepon atau di chat itu susah, karena yang pertama Suci pun sibuk gitu, dan nggak apa sih namanya, nggak selalunya di HP gitu, dan begitupun dia pun sibuk gitu. Jadi kayak pasti ada aja lah Mei kan, nah yang namanya salah paham di chat ataupun di telepon itu, makanya lebih enak ketemu langsung gitu Mei. Nah, kalau yang permasalahan yang terkait si abang ini mungkin sudah bisa ya maksudnya kayak udah tahu nih hal apa aja nih yang harus dilakuin kan. Nah, tapi kalau misalkan terkait tadi nih yang susahnya apa sih, kayak sulit banget gitu buka hati buat seseorang itu, kenapa kayak gitu? Apakah ada hal yang mengganggu atau gimana? Atau ingin langsung diseriusin aja gitu? Boleh Mei. Jadi berat ya juga ngomongin perasaan ini, mungkin nggak ada ujungnya Mei ya, karena panjang banget gitu tuh. Jadi apa sih, kenapa Suci itu apa sih ngerasain sulit menerima perasaan dari lawan jenis itu ketika masuk kuliah. Mungkin Suci mikirnya ya udah Suci kuliah itu nggak main-main gitu, dalam artian ya udah ketika ada orang yang suka sama Suci ya udah gitu tuh. Cuma nggak tahu kenapa pikiran Suci kok pengen fokus sama kuliah dulu. Tapi kadang juga Suci mikir ketika Suci capek kuliah gitu tuh, kayak
iya mumet lah gitu, pasti ada rasa mumet lah, kayak pengen punya temen buat sharing gitu tuh, karena memang pasti ada lah punya sharing itu temen gitu, tapi kan temen juga punya kesibukan, dan teman-teman Suci pun punya doi semua kan. Jadi susah gitu buat kayak sharing-sharing ini gimana ini, jadi kayak ya udah Suci pun kayak punya masalah gini nih. Jadi di waktu di SMA itu ketika Suci jalanin hubungan sama seseorang gitu, udah yakin nih gitu, udah yakin orang ini bikin Suci berubah, bikin nyaman, tapi ternyata dipatahkan gitu. Nah, mungkin Suci beda sama orang-orang pada cewek-cewek pada umumnya gitu, yang kayak udah dipatahin sama cowok, satu cowok gitu, ya udah gitu, bukan hati sama yang lain. Tapi beda gitu dengan Suci, kenapa malah kayak masuknya ke trauma, mungkin ke trauma kayak udah deket gitu terus jauh gitu, tapi nyatanya emang enggak gitu, lama kelamaan juga bakal akrab lagi, karena mungkin memang Suci mikirnya waktu itu kan pertama kali ngerasain jatuh cinta ya, jadi kayak ngerasa ya udahlah deket sama seseorang toh nanti bakal jauh lagi dan gak pasti jodohnya kita sama siapa, kayak gitu mikirnya sih. Oke, ada lagi yang mau diceritakan? Ya, sepertinya yang masalah kayaknya lebih rumit. Kalau bagi Suci tuh masalah cinta itu lebih rumit nih, karena nggak ada ujungnya gitu tuh, nggak ada ujungnya dan nggak bisa kita deskripsikan lah gitu tuh, karena setiap orang kan beda-beda ya. Tapi Nah, ampun, ternyata kalau enggak, jadi gimana? Ada yang mau diceritakan lagi atau enggak? Atau saya mau nanya nih, tadi kan kata Suci tuh permasalahan terkait cinta tuh sulit gitu, ya kan? Baik itu dari penyelesaiannya ataupun hal lainnya gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang kenapa gitu? Maksudnya kayak Suci ini kenapa bisa bilang terkait cinta itu sulit gitu? Yang dipikir sulitnya tuh di bagian mananya kayak gitu. Nah, mungkin sebagian cewek nganggep ya udah ketika ngejalanin cinta itu ya udah jalan alurnya aja gitu sama orang itu gitu. Ketika kita nggak maksudnya nggak netep sama dia, ya udah berarti itu bukan jodoh kita gitu. Mungkin mikirnya seperti itu pada ya. Tapi bagi Suci itu ketika ngejalanin hubungan sama orang itu kayak apa ya, merasa nggak mau jauh gitu, dalam artian kayak kita udah deket gitu, kita nggak tahu depan seperti apa gitu, terus lost contact gitu, kita jauh gitu, kayak ngerasa asing aja gitu, dan Suci itu pribadi orang yang ketika udah deket sama orang dan nggak mau jauh gitu sama orang itu gitu tuh. Jadi kayak gitu dan mungkin kadang hubungan itu orang mudah lah gitu buat kayak jalaninya, tergantung gimana ngejalanin semua hubungan itu dengan cara semua itu komitmen katanya, terus komunikasi apa aja yang mungkin bisa hubungan itu langgeng lah gitu. Tapi dilihat dari fenomena yang di lingkungan Suci sendiri gitu, dan di lingkungan sosial media pun enggak seperti itu gitu tuh, yang kadang udah deket sama keluarganya, udahlah pokoknya itu, tapi malah apa sih itu renggang gitu. Itu yang bikin kayak Suci ngerasa oh sia-sia juga gitu tuh, ngerasain apa sih ngejalanin hubungan lama gitu tapi jauh gitu, dan itu pun efeknya pun kita jadi asing sama orang itu gitu, dan mungkin nggak selamanya asing gitu Jadi apakah Suci sudah menemukan terkait cara apa sih gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang Suci hadapi nih,
baik itu dari kegundah gulanaan terkait sebenarnya status aku nih apa nih sama di si abang ini gitu kan. Terus terkait gimana caranya Suci bisa buka hati untuk orang lain kayak gitu. Mungkin ini yang bakal jadi yang terakhir gitu tuh. Jadi apa sih namanya? Ini kesimpulan lah gitu, lebih tepatnya ini loh terakhir gitu tuh. Jadi mungkin untuk saat ini gitu tuh, karena memang Suci belum ada kejelasan dan kejelasannya cuma kayak abang dan adek gitu. Jadi untuk saat ini Suci masih kayak jalanin dia udah sesuai ketika abang ngelakuin ini dan ngasih saran kayak gini, udah Suci jalan aja. Dan untuk saat ini pun abang pun nganggap Suci adek dan Suci pun nganggap abang. Jadi mungkin untuk masalah abang nanti ketemu pasti kelar lah gitu tuh. Kalau saat ini mungkin dengan berkabar aja gitu cukup gitu tuh untuk memahami gimana sikap dia gitu tuh. Dan kita pun sama-sama masih belajar gitu tentang memahami sikap seseorang gitu dan langkah yang bakal Suci jalani gitu, jalani ketika Suci ngerasain sulit gitu buka hati buat yang lain, padahal mah gitu tuh harusnya coba gitu tuh kayak buka hati buat yang lain gitu, karena kan Suci sendiri pengen gitu tuh yang rasanya jatuh apa sih jalan hubungan, tapi Suci masih punya komitmen untuk tetap sendiri gitu dalam artian Suci masih kayak nyaman sama sendiri Suci gitu, padahal memang gitu kalau bisa dibilang Suci banyak tuh teman cowok gitu daripada teman cewek gitu, karena ngerasa nyaman deket sama cowok gitu tuh. Cuma saat ini kayak yaudah kita temenan, kita abang-abangan gitu, dan untuk mungkin dari Suci pun nggak ngerasain apa ya ada konflik atau apapun dari orang itu pun ya udah jalanin aja kayak gitu Mei. Jadi untuk saat ini pun masih kayak apa ya sulit aja gitu buka hatinya. Nah kayak ya udah ketika Suci apa sih ngerasa masih nyaman sendiri gitu tanpa ada hubungan sama siapapun, ya udah Suci jalanin aja saat ini pasti kayak sendiri, toh nanti pun kalau ada saatnya gitu tuh mungkin nanti pasti ada hubungan gitu sama orang gitu tuh, cuma saat ini masih kayak pengen sendiri aja dulu Mei gitu. Tapi mungkin sebagian orang anggap itu Suci salah dalam artian kenapa gitu Suci nggak buka hati sama yang lain gitu. Terus juga padahal mah itu ada orang yang gitu beberapa yang deket sama Suci kenapa nggak diladenin, orang tuh menilai kayak kok nggak diladenin padahal diladenin gitu tuh, cuma karena emang orang tuh nggak tahu gitu tuh, udah kita respon biasa aja gitu tuh. Buat apa gitu deket sama seseorang tapi nggak apa gitu. Nah kita yang jalanin gitu, kenapa orang-orang tuh kadang repot gitu tuh, nah kayak gitu. Oke, ada lagi Suci yang ingin disampaikan di sesi konseling ini? Mungkin sudah cukup Mei, karena Suci pun udah menemukan tuh langkah-langkahnya dan Mei pun udah ngasih langkah apa sih sebuah pengalaman yang Mei pun ngerasain juga mungkin yang Suci rasain. Jadi Suci pun udah nemuin lah gitu tuh langkah-langkah yang bakal Suci jalanin ke depannya gitu. Kayak gitu untuk saat ini ya masih ya beginilah Mei. Oke, kalau seperti itu mungkin kalau kita sudahi sesi konseling ini, terima kasih Suci, semoga dari permasalahan yang ada senantiasa gitu kita tetap bisa menemukan solusi yang tepat gitu. Jadi nanti kalau misalkan Suci ini butuh orang gitu buat kayak konseling gitu, mungkin kita bisa sama-sama saling bantu. Di lain waktu mungkin nanti kita mungkin Suci yang jadi konselor dan Mei pun konselingnya, jadi kita saling berbagi aja apa kita kan nggak punya pengalaman yang beda gitu, dalam artian kita bakal berbagi pengalaman dan mungkin itu bermanfaat buat kita kayak gitu.
Iya, betul. Nah, oke, kita akhiri sesi konseling ini. Saya selaku konselor Melinda Devi Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mei.